Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para sedulur deres. Doanipun Nabi Yusuf ketika dicemplungkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala berkata, qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama tatkala ulkiya dicemplungkan siapa Nabi Yusuf fil jubi ke dalam sumur, ata datang hu padanya sopo Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur, beliau dihampiri oleh malaikat Jibril. Fakola, maka berkata malaikat Jibril lahu padanya, ya gulam wahai cah ganteng, budak kasep, bocah ganteng, man siapa alkoka yang mencemplungkan padamu fi hadal jubi ke dalam ini sumur. Siapa yang mencemplungkanmu ke dalam sumur? Bocah gantengnya kayak ngene kok dicemplungkan ke dalam sumur. Kalau berkata Nabi Yusuf, ikhwati saudara-saudara saya. Kalau berkata malaikat, walima karena apa? Kalau berkata Nabi Yusuf, lima wadati abi iyaya, karena kasih sayangnya ayah saya kepada saya. Kasatuni, mereka iri ini pada saya. Akhirnya mereka berupaya membuang saya dicemplungkan ke dalam sumur ini. Kala berkata malaikat Jibril, turidu, apakah engkau menghendaki al-khuruju keluar min hahuna dari sumur ini? Kala berkata Nabi Yusuf, dzaka yang demikian itu ila Yakub, saya serahkan kepada Tuhannya Yakub. Oh, untuk urusan itu saya berserah diri kepada Allah. Kala berkata malaikat Jibril, kul, berdoalah kalau begitu, Allahumma inni as'alukal mahzun, maaf, Allahumma inni as'aluka bismikal mahzun wal maknun ya bati'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram anta ghafirli dzambi wa tarhamni wa anta ja'alali min amri farajan wa makhrajan wa anta rizqni min haitsu wa anta rizqni min haitsu ahtasibu wa min haitsu la ahtasibu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka minta padamu bismika dengan menyebut asmamu al-mahzuni yang tersimpan, wal maknuni yang tersembunyi, ya bati'as samawati wal ard, wahidat yang menjadikan langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahidat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, anta firoli, ampunilah saya, dzambi dosa-dosa saya, watarhamni dan kasihilah saya, wanta ja'alali dan jadikanlah untuk saya, min amri urusan-urusan saya, farajan jalan keluar. Tiap urusan-urusannya dimudahkan, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Wa makhrajan dan kelapangan hati, kebahagiaan dalam menghadapi segala situasi. Wa antarzuqa dan berilah rezeki pada saya min haitsu ahtasibu, dari sekiranya yang saya perhitungkan, yang saya duga. Wa min haitsu dan dari sekiranya al-ahtasibu yang tidak saya perhitungkan atau yang belum saya perhitungkan. Beri saya rezeki baik yang sudah saya perhitungkan, sudah saya sangka, sudah saya duga, maupun rezeki yang belum saya perhitungkan. Rezeki yang dihitungkan misalnya ya gajian, nanti tanggal berapa dapat gaji berapa. Rezeki yang tidak diperhitungkan ya banyak, ya, proyeknya goal, ya, dapat dagangannya laku keras, atau rezeki-rezeki yang lain yang tidak kita sangka-sangka. Fakola, maka membaca Nabi Yusuf pada doa tadi, faja'ala, maka menjadikan sopo Allah lahu untuknya min amrihi urusannya farajan jalan keluar. Nabi Yusuf membaca doa itu, dalam segala hal urusannya ada jalan keluarnya. Wa makhrajan dan kelapangan hati, selalu bergembira, selalu berbahagia, legowo dalam menghadapi segala situasi. Wa rozaqahu, dan Allah memberi rezeki padanya, Malaka Misri, sebagai raja Mesir di kemudian hari, min haitsu, dari sekiranya layak tasib yang dia tidak perhitungkan, nggak dia duga, nggak dia sangka, nggak dia bayangkan dulunya, gitu.
dia malah dibuang oleh saudaranya. Ternyata di kemudian hari Nabi Yusuf menjadi raja Mesir. Fakola maka bersabda sopo anabiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu biasakanlah bihaul kalimati, membaca kalimat tadi, kalimat doanya Nabi Yusuf. Kenapa? Fa innahuna, maka sesungguhnya kalimat tadi doa al mustafina, doanya orang yang pilihan, al akhyari yang terpilih, rawahu ad-darul manthur. Nah, dari hadis ini ada beberapa poin. Poin pertama adalah doanya Nabi Yusuf itu tadi, ya. Itu tadi Rasulullah menegaskan itu doanya orang pilihan, maka biasakan membaca doa itu. Minta rezeki yang kita sudah kita perhitungkan maupun yang belum kita perhitungkan. Minta diampuni dosa-dosanya, minta dikasihi, urusannya dimudahkan, selalu diberi kebahagiaan. Nah, poin yang kedua adalah Nabi Yusuf mencontohkan di mana beliau menghadapi sebuah situasi yang sangat sulit. Orang yang seharusnya melindunginya, mengayominya, menjaganya, saudara-saudara yang lebih tua, bahkan mereka mencelakainya. Puncaknya mereka membunuh, dan ternyata mereka memilih opsi yang kedua, tidak dibunuh tetapi dibuang Nabi Yusuf, dibuang ke dalam sumur. Terus ternyata dibuangannya Nabi Yusuf ke dalam sumur, dihilangkannya Nabi Yusuf tadi, di jalan Allah memberikan kemuliaan. Nabi Yusuf sabar menghadapi situasi sulit seperti itu, ketidakadilan, keterpurukan, penderitaan. Nabi Yusuf sabar, selalu bergembira dan berdoa. Ternyata itu jalan Allah memberi kemuliaan Nabi Yusuf di kemudian hari. Nabi Yusuf ditemukan oleh saudagar, dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak, dibeli oleh Raja Mesir, dan di kemudian hari beliau menjadi Raja Mesir. Ada kalanya kita mengalami sebuah situasi seperti itu mungkin. Nah, jalan keluarnya seperti yang dialami contohnya Nabi Yusuf, selalu sabar, husnudzon, yakin rencana Allah buat kita itu indah. Ya, meskipun melalui sebuah keterpurukan tadi, ternyata keterpurukan tadi menuju kemuliaan di kemudian hari. Yaitu kesimpulannya, apabila menghadapi sebuah situasi sulit, selalulah husnudzon. Mungkin kita merasa itu enggak adil, itu harusnya tidak terjadi. Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Nah, situasi seperti itu husnudzon, sabar, husnudzon, banyak doa, yakin pertolongannya Allah, insya Allah seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf tadi. Gini bangke, muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Santen persan klopo cekap semanten atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.